Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labaik, Allahumma labaik. Salam dari Tanah Suci. Pemirsa TVRI Bengkulu, hari ini kami akan menayangkan secara langsung informasi mengenai kegiatan jamaah haji asal Provinsi Bengkulu di Tanah Suci Mekah dalam rangka menjalankan ibadah haji. Langsung kami siarkan melalui channel YouTube kami di TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, musim haji telah tiba. Sebagian umat muslim jamaah haji asal Provinsi Bengkulu telah tiba di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dan untuk lebih lengkapnya, kami akan terhubung dengan Bapak Bulkis, Ketua Kloter 7 Embarkasi Padang yang merupakan gabungan dari embarkasi jamaah haji asal Provinsi Bengkulu dan Padang. Untuk lebih lengkapnya, kami akan terhubung dengan Bapak Bulkis langsung dari Tanah Suci Mekah. Halo Bapak, Bapak Bulkis. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya Bapak, sekarang di Tanah Suci pukul berapa Bapak? Saat ini waktu Indonesia pukul 11:30 siang. Ya, sekarang menunjukkan pukul lebih kurang jam 7:30 lewat. 7:30 lewat ya Bapak. Bapak Bulkis, kami ingin mengetahui secara langsung dari Bapak jamaah haji yang tergabung dari Kloter 7 asal Provinsi Bengkulu. Kondisinya saat ini seperti apa dan sedang menjalankan ibadah apa Pak? Bisa tolong dijelaskan Pak, silakan Pak. Baiklah, setelah mendarat di Bandara Amma, Kota Madinah, sebanyak 391 jamaah calon haji yang berasal dari Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat. Itu kami sampaikan bahwa ada 357 jamaah dari Provinsi Bengkulu dan 34 jamaah dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada tanggal 11 tersebut kita mendarat di Bandara Amma, Madinah, itu pada pukul 00:30. Kemudian dari bandara kita disambut langsung oleh PPIH Arab Saudi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan imigrasi dan swab PCR. Kemudian kita diarahkan menuju luar bandara karena di sana sudah disiapkan bis oleh PPIH Arab Saudi. Kemudian kita menuju pemondokan dan Kloter 7 Padang ini menempati Hotel Manazil Al-Falah yang lokasinya lebih kurang 200 meter dari Masjid Nabawi. Kemudian mengapa kita ke Madinah? Ini ada dua tujuan kita Madinah. Yang pertama adalah melakukan ibadah arba'in, yaitu sholat 40 waktu. Itu dimulai pada tanggal 11 Juni tahun 2022, dimulai pada waktu sholat zuhur. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita ke Madinah ini adalah melakukan ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Terima kasih. Ya Bapak, kami mendapatkan informasi bahwa menghadapi cuaca panas saat ini, kondisi cuaca di Tanah Suci 40 derajat. Lalu bagaimana dengan keadaan jamaah haji asal Provinsi Bengkulu menghadapi kondisi cuaca seperti itu Pak? Cuaca di Kota Madinah pada siang hari itu mencapai 46 derajat. Itu luar biasa panas. Panasnya tidak hanya dari atas, yaitu dari sinar matahari yang menyengat ke tubuh kita, tetapi yang lebih dari itu adalah pantulan sinar matahari yang menyinari aspal atau pelataran masjid itu kembali ke tubuh jemaah. Itu yang membuat jemaah ini semakin merasa kepanasan. Nah, hal yang dilakukan oleh jemaah haji kita adalah yang pertama
ketika beraktivitas di luar ruangan menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap. Yang pertama menggunakan topi atau penutup kepala, kemudian payung, menggunakan masker, kemudian masker itu disemprot dengan air, wajah juga disemprot dengan air ketika kepanasan, kemudian memakai alas kaki, memperbanyak minum air putih. Nah, itulah yang kita lakukan ketika di sini. Kemudian kita menganjurkan jamaah untuk menggunakan sunscreen, misalnya lotion, Vaseline untuk mencegah kaki ini pecah atau kulit kering. Itu usaha-usaha yang dilakukan oleh jemaah kita berdasarkan petunjuk daripada tim kesehatan haji. Ya Pak, apakah seluruh jemaah haji asal Provinsi Bengkulu keseluruhannya sudah tiba di Tanah Suci Mekah Pak? Atau ada lagi yang masih menyusul Pak? Nah, kita ketahui bahwa Provinsi Bengkulu itu terdiri dari 2 kloter. Yang pertama kloter 6 Padang, yang kedua kloter 7 Padang. Nah, kita adalah yang kloter 7 ini adalah kloter terakhir dari Provinsi Bengkulu. Artinya apa? Dengan kedatangan kloter 7 Padang di Tanah Suci Madinah ini, maka seluruh jamaah Provinsi Bengkulu itu sudah sampai di kota Madinah. Baik Pak, di layar YouTube sudah dapat Bapak saksikan mungkin kegiatan apa ini Pak? Bisa Bapak tolong jelaskan yang dilakukan para jamaah haji Pak? Jamaah calon haji sebagaimana kita Pak? Baiklah. Sebagaimana yang kita lihat itu yang berdiri adalah Kiai Haji Mudahri yang bertindak selaku tim pembimbing ibadah haji atau TPIH yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Agama. Nah, kegiatan yang dilakukan ini untuk mengisi sela-sela waktu di pondok atau di hotel adalah melakukan bimbingan ibadah. Bagaimana jamaah haji ini memahami tata cara menunaikan ibadah atau manasik umroh dan haji. Sehingga dengan pemahaman tersebut, jamaah haji bisa mencapai haji yang mabrur, yaitu terutama sesuai dengan tuntunan syariat. Baik. Lalu setelah itu Pak, kegiatan apa Pak yang dilakukan oleh jamaah kita Pak? Nah, ya itu antrian yang kita lihat, itu antrian ketika memasuki Raudhah. Ini masalah yang dihadapi oleh jamaah kita. Ternyata saat ini untuk memasuki Raudhah itu membutuhkan tasreh atau izin dari pihak Masjid Nabawi. Itu menggunakan 2 cara. Yang pertama melalui aplikasi Eyat Marna. Nah, masalahnya adalah aplikasi ini yang pertama sulit sekali diakses. Nah, ini izin secara individu. Misalnya ketika seseorang ingin memasuki Raudhah, dia harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di aplikasi Eyat Marna tersebut. Nah, yang kedua melalui tasreh. Tasreh ini adalah izin secara kolektif, misalnya 1 kloter sekaligus. Dan alhamdulillah kloter 6 ya. Ini tadi barusan saya PPIH Arab Saudi berada di sektor, mereka menampilkan bahwa tasreh atau izin masuk Raudhah untuk kloter 6 itu sudah keluar. Berarti insya Allah nanti malam seluruh kloter 6 Provinsi Bengkulu itu, jamaah yang berasal dari Provinsi Bengkulu itu sudah bisa masuk ke dalam Raudhah nanti malam secara bersama-sama. Tetapi secara individu ya harus melalui aplikasi Eyat Marna. Nah, untuk kita kloter 7 Padang, itu saya sudah mengusulkan kepada sektor sudah menuliskan kepada Daker. Insya Allah besok tasreh untuk kloter 7 memasuki Raudhah akan diterbitkan. Iya. Ini servis yang kita apresiasi terhadap pemerintah Arab Saudi ini Pak. Saya mendapatkan informasi ketika jemaah haji tiba di Tanah Suci langsung diberikan air zam-zam. Itu gimana ceritanya Pak? Bisa Bapak ceritain?
Kita ketahui bahwa ibadah haji pada tahun 2022 ini ibadah haji yang paling spesial, yang paling istimewa. Mengapa saya sebutkan demikian? Yang pertama, sudah 2 tahun berturut-turut pemerintah kita, bahkan seluruh dunia, itu tidak mengirimkan jamaahnya ke Arab Saudi. Kita ketahui bahwa tahun 2020, 2021 itu hanya kelompok ekspatriat atau para mukimin yang sudah berdomisili di Arab Saudi. Nah, mulai tahun 2022, Arab Saudi itu membuka kembali keran bagi negara-negara lain mengirimkan jamaahnya ke Arab Saudi. Oleh sebab itu, kerinduan jamaah maupun kerinduan pemerintah Arab Saudi untuk bertemu dengan para jamaah calon haji ini luar biasa. Sehingga itu yang pertama. Yang kedua, persiapan ibadah haji tahun ini sangat-sangat luar biasa. Mengapa kita dikejar oleh deadline yang begitu singkat? Misal seperti ini, biasanya persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu membutuhkan waktu 6 bulan. Sedangkan saat ini dilakukan di hari efektifnya cuma 30 hari. Ini luar biasa sekali. Maka tahun ini ketika jamaah datang itu disambut dengan sholawat, dengan bunga segala macam, kemudian diberikan minum air zam-zam. Ini menunjukkan kerinduan yang luar biasa, rasa syukur yang luar biasa dari baik pemerintahan Arab Saudi maupun pemerintah kita Indonesia, khususnya Kementerian Agama. Ya, ini kita lihat juga di gambar, Pak. Sempat tadi bahwa keadaan jamaah haji ada juga yang asal Provinsi Bengkulu yang mengalami gatal-gatal, mual. Itu bagaimana, bisa Bapak ceritakan, Pak? Apa sekarang sudah dalam keadaan sehat? Bagaimana, Pak? Nah, ini adalah penyakit yang umum dihadapi oleh jamaah haji kita. Yang pertama, gejala gatal-gatal kulit kering itu diawali dengan dehidrasi, yaitu kurangnya cairan di tubuh kita. Memang ada beberapa jamaah yang kadang-kadang dia enggan minum, disebabkan kalau banyak minum dia akan bolak-balik ke kamar kecil, maka mereka kadang tidak mau minum atau minumnya sedikit kurang. Makanya kami sering melakukan kunjungan atau visitasi ke kamar-kamar, itu masih kita lihat bahwa ada minuman itu masih utuh, beberapa botol tidak diminum. Nah, maka kita menemukan bahwa jamaah itu mengalami kulit kering, kemudian gatal-gatal, telapak kakinya melepuh, pecah, kerongkongan gatal, itu disebabkan oleh dehidrasi atau kurang cairan. Mengapa demikian? Karena cuaca yang ada di Arab Saudi saat ini adalah sangat ekstrim, mencapai 46 derajat Celcius, suhunya sangat tinggi sementara kelembabannya rendah. Sepanas apapun di sini, kita keluar ruangan, itu tidak akan mengeluarkan keringat, begitu tingginya suhu di sini. Inilah yang berdampak kepada jamaah mengalami kulit kering dan gatal-gatal tersebut. Lalu Pak, pada hari ini ibadah apa Pak, atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan jamaah haji kita Pak? Nah, karena kita sudah melakukan yang beberapa hari, 2 hari yang lalu melakukan ziarah ke tempat-tempat bersejarah, maka sekarang kita fokus kepada bagaimana jamaah ini mengurangi aktivitas, yaitu kita lebih menghimbau mereka untuk beristirahat di kamar. Silakan keluar dari hotel, misalnya dari penginapan, itu hanya untuk melaksanakan ibadah arba'in. Dan ketika mereka misalnya pergi berbelanja atau melihat suasana di lingkungan atau sekitar Masjid Nabawi, itu kita anjurkan untuk menggunakan APD lengkap. Nah, lebih banyak mereka itu beristirahat. Kemudian yang kedua, kita mengisi waktu itu dengan promkes, promosi kesehatan. Bagaimana cara jamaah haji ini bisa bertahan dengan cuaca yang demikian ekstrim, lingkungan yang baru, itu dilakukan promosi kesehatan oleh tim kita dari TKHI atau Tim Kesehatan Haji Indonesia. Baik.
Artinya untuk saat ini penyakit untuk jemaah haji masih bisa ditangani atau ditanggulangi oleh tim dari wilayah Provinsi Bengkulu yang sengaja ditempatkan di Arab Saudi ya Pak. Bisa Bapak sampaikan juga untuk kepastian bagi sanak keluarga yang menantikan kepulangan dari keluarganya yang sedang menjalankan ibadah suci, kondisinya saat ini seperti apa, berjalan dengan lancar dan tidak ada mengalami kendala, dan juga kesehatan yang dihadapi oleh semua jamaah di Tanah Suci baik-baik saja. Silakan Bapak. Pada keluarga jamaah calon haji yang berada di tanah air, yang pertama jangan khawatir, jangan cemas. Sebab para jamaah haji ini sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang bahwa pemerintah memberikan yang pertama pelayanan yang maksimal kepada jamaah haji. Mengapa demikian? Karena mereka ini adalah para tamu Allah, Duyufur Rahman. Maka pelayanan mulai dari sebelum keberangkatan mereka di ke tanah suci menuju embarkasi, kemudian transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, semuanya itu diberikan pelayanan yang prima. Kemudian yang kedua pembinaan. Pembinaan ini terkait dengan baik pembinaan masalah ibadah maupun kesehatan, pemerintah menjamin hal itu. Sehingga jamaah selalu dilakukan visitasi, kunjungan ke kamar-kamar untuk mengecek kesehatan mereka. Kemudian yang ketiga perlindungan. Jamaah haji kita ini dilindungi. Sistem yang dibuat oleh pemerintah itu sedemikian bagus. Dan oleh sebab itu kepada keluarga yang ada di tanah air, jangan khawatir. Mungkin ada beberapa hal yang kami temui, ada pihak di keluarga di tanah air itu sulit menghubungi keluarganya yang ada di tanah suci, disebabkan itu bukan karena ada masalah atau ada musibah atau jamaah itu dalam keadaan tidak baik, melainkan datanya belum roaming. Maka ada keluarga yang menghubungi petugas kloter. Assalamualaikum Pak, minta tolong diaktifkan itu roaming itu HP ibu saya. Banyak yang seperti itu. Itu yang saya harapkan adalah keluarga yang berada di tanah air, mohon doanya supaya Indonesia, khususnya keluarga dari para jamaah itu diberikan kesehatan dan diberikan nanti kelancaran untuk melakukan ibadah haji sehingga memperoleh predikat haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Bulkis, terima kasih atas informasinya pada hari ini. Sama-sama, ya. Dan kami akan terus menghubungi dan kami harapkan Bapak terus mengupdate informasi tentang keadaan jamaah haji asal Provinsi Bengkulu di Tanah Suci Mekah. Insyaallah. Terima kasih Bapak atas waktunya terhadap TVRI Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak. Dan pemirsa, segmen Salam dari Tanah Suci Mekah masih akan terus kami sampaikan setiap harinya pada waktu dan jam yang sama di channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, kami juga menerima seluruh kiriman video seputaran kegiatan ibadah haji di Tanah Suci pada medsos TVRI Bengkulu @gmail.com. Dan jangan lupa pemirsa, dimanapun Anda berada, like dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Demikian informasi Salam dari Tanah Suci pada hari ini. Sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.